Salah satu faktor penting dalam budidaya triguna kelanceng adalah ketersediaan getah alias resin. Semua jenis triguna kelanceng memerlukan getah resin untuk membangun sarangnya. Jadi menyediakan pohon atau tanaman yang memproduksi getah resin adalah sebuah keharusan untuk menyuplai kebutuhan triguna kelanceng dalam membangun sarang. Triguna kelanceng tergolong lemah dalam hal pertarungan antar sesama binatang. Selain bentuk fisiknya yang mungil, triguna kelanceng juga tidak memiliki sengat. Oleh karena itu, membangun sarang dengan bahan baku getah resin adalah sebagai bentuk pertahanan dari serangan predator. Sifat getah resin yang lengket membuat predator tidak bisa memangsa ataupun masuk ke sarang triguna kelanceng. Sarang yang terbuat dari getah resin inilah yang akan dipanen sebagai propolis. Sarang yang banyak mengandung getah resin dibanding lilin akan getas atau rapuh. Namun apabila lilin lebih banyak maka sarang akan lunak sehingga mudah dibentuk. Untuk mengeceknya bisa dilihat di pintu masuk corong sarang. Getah resin sendiri dikumpulkan dari berbagai macam pohon. Setiap ekosistem memiliki sumber resin pilihan yang akan menghasilkan variasi dalam hal warna, bau dan komposisi. Sumber getah resin yang terbaik adalah dari jenis tanaman beraroma, yang getah resinnya memang sudah dimanfaatkan, baik dalam bidang medis sebagai bahan baku obat maupun dalam industri kecantikan. Contoh getah resin yang sudah dimanfaatkan sebagai obat adalah rasa mala dan kemenya. Propolis yang dihasilkan pun harum. Sumber getah resin yang lain misalnya pinus yang getah resinnya biasa digunakan sebagai balsam untuk obat luka, trenggulun dan damar. Kualitas propolis dan efektivitasnya mengatasi penyakit ditentukan oleh jenis getah yang dikumpulkan. Getah resin keluar ketika ada bagian pohon yang rusak luka patah. Contoh sederhananya adalah pohon karet yang harus disadap agar getahnya keluar dalam satu koloni triguna kelanceng. Sekitar 10% lebah bekerja memiliki tugas tambahan yaitu mengambil getah resin. Ini dilakukan oleh lebah pekerja tua. Tanaman sumber getah resin lainnya misalnya anggota keluarga meranti-merantian, manggis, nangka, kenari. Selain faktor ketersediaan jenis tanaman penghasil getah resin, jenis lebah punya andil yang sangat besar dalam menentukan kualitas propolis yang dihasilkan. Jenis Apicalis, Gleaviceps dan Thoracica paling suka mengumpulkan getah resin. Berbeda dengan Itama dan Terminata yang lebih banyak memproduksi lilin. Namun tidak semua getah resin bisa menjadi bahan baku triguna kelanceng dalam membuat sarang. Getah resin dari keluarga Anacardiaceae seperti kemang dan gluta alias rengas ingas-ringas akan membuat triguna kelanceng alergi. Sumber getah resin yang harus dihindari adalah Ipoh antiaris toxicaria dan Bintaro.